Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah akuntansi biaya. Hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang metode harga pokok pesanan. Ya, metode kita ketahui BOP atau biaya overhead pabrik itu merupakan biaya produksi yang tidak bisa diklasifikasikan sebagai biaya bahan baku langsung dan BTKL. Dan yang masuk di BOP itu biasanya biaya pabrik yang tidak bisa diklasifikasikan dalam biaya bahan baku langsung dan BTKL. Kalau misalkan ada pemakaian biaya bahan penolong atau BTKTL, itu masuk di BOP. Atau biaya pabrik, misalkan biaya penyusutan mesin pabrik, biaya listrik pabrik, dan sebagainya, itu masuk di BOP. Kemudian BOP itu kita bedakan menjadi dua, yaitu BOP sesungguhnya dengan BOP yang dibebankan. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang BOP yang dibebankan. Ya, ada beberapa macam metode mengenai BOP yang dibebankan. Nah, di situ ada dari departemen pendistribusian BOP, dari departemen jasa ke departemen produksi. Kemudian bagaimana cara menghitung tarif BOP dengan 3 metode kemarin ya. Nah, hari ini kita membahas di harga pokok pesanan. Biasanya nanti kita akhir periode itu kita mencari selisih berapa antara BOP sesungguhnya dengan BOP yang dibebankan. Di sini ada 2 sistem pengumpulan biaya produksi, yaitu metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses. Nah, pada kesempatan hari ini fokusnya masih pada metode harga pokok pesanan dulu. Sedangkan nanti harga pokok proses ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita bahas kenapa metode karakteristik dari metode harga pokok pesanan itu apa ya? Nah, ini karakteristiknya bahwa kegiatan produksi dilakukan atas dasar pesanan. Itu untuk yang metode harga pokok pesanan. Kemudian biaya produksi dikumpulkan untuk setiap pesanan. Nah, biasanya pada saat mengumpulkan biaya produksi itu dengan membuat kartu biaya produksi. Itu biasanya sebagai buku pembantu ya, membantu untuk menghitung berapa harga pokok produksinya. Nah, setelah pesanan selesai dikerjakan, itu langsung diserahkan kepada si pemesan. Nah, nanti jurnalnya pada saat menyerahkan pesanan kepada si pemesan, jurnalnya itu hampir sama dengan penjualan produk. Ini yang harga pokok pesanan. Langkah-langkahnya untuk menerapkan metode harga pokok pesanan adalah banyak perusahaan itu menerima pesanan dulu. Setelah menerima pesanan, itu kan menentukan barangnya apa, harganya berapa. Nah, setelah itu perusahaan menghitung berapa pemakaian, berapa bahan bakunya, berapa BTKL-nya, kemudian berapa BOP dibebankan. Nah, setelah menghitung 3 biaya produksi itu, kemudian menghitung BOP sesungguhnya berapa yang benar-benar dipakai. Nah, setelah menghitung, tadi kan sudah menghitung berapa BOP dibebankan dan berapa BOP sesungguhnya. BOP-nya adalah menghitung selisih BOP. Nah, selisih BOP itu adalah selisih antara BOP dibebankan dengan BOP sesungguhnya. Nah, kalau ada selisih, maka ada beberapa perlakuan. Ada yang selisih itu dibiarkan terbuka. Jadi dibiarkan masuk dalam rekening selisih. Kemudian ada yang selisih itu dibebankan ke penjualan.
harga pokok penjualan ataupun kan ke persediaan, dalam persediaan produk jadi. Itu tergantung dari untuk perlakuan selisih itu tergantung dari kebijakan perusahaan ya. Kebijakan perusahaan. Kemudian setelah itu membuat jurnal yang diperlukan. Yang terakhir adalah membuat kartu harga pokok pesanan. Nah ini untuk memperjelas berapa biaya produksi yang terpakai. Nah ini kita lihat contoh. Perusahaan mebel ini menerima pesanan dari hotel, menerima pesanan berupa membuat meja dari Hotel Garuda pada tanggal 17 Juli 2018 dengan harga kontraknya adalah 12 juta. Dan pesanan tersebut harus selesai paling lambat tanggal 12 Agustus 2018. Nah, karena menerima pesanan tersebut maka diberi kode 58. Ini kode ya. Supaya nanti tidak tercampur dengan pesanan yang lainnya. Kemudian transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan job nomor 58 tadi, pembelian bahan-bahan. Nah, di sini ada bahan, ada kayu, ada plitur, ada lem, paku. Nah, ini ada pembelian bahan ini tercampur ada bahan baku dan ada bahan pembantu. Kemudian permintaan bahan itu adalah pemakaiannya. Pemakaian bahannya ada bahan. Juga begitu harus kita bedakan antara bahan baku dan bahan pembantu. Ini beberapa inilah permintaannya adalah buat jurnal dan aliran biaya ya. Nah, kita buat jurnalnya. Kalau pembelian bahan baku, pembelian bahan, maka ini kita pisahkan mana yang bahan baku, mana yang bahan pembantu. Bahan bakunya adalah yang kayu mahoni itu adalah bahan baku, yang bahan pembantu adalah plitur, lem, paku. Itu adalah bahan pembantu. Maka jurnalnya adalah ini kita masukkan dalam rekening persediaan. Nah, di sini contoh kalau seandainya jurnal tadi kan ada bahan baku, ada bahan pembantu. Itu kalau seandainya digabung. Ini digabung. Jurnal pertama ini bisa digabung, bisa dipisah. Kalau digabung berarti hanya persediaan bahan. Tapi kalau dipisah berarti ada persediaan bahan baku atau persediaan bahan pembantu. Nah, ini harus kita pisahkan. Kalau dipisahkan berarti nanti rekeningnya adalah persediaan bahan baku. Berapa? Jadi kayu mahoni tadi adalah persediaan bahan baku. Yang plitur, lem, paku itu adalah bahan pembantu. Tapi kalau seandainya digabung juga boleh. Jadi persediaan bahan. Nah itu pada hutang. Dianggap belum dibayar ya. Kemudian jurnal berikutnya adalah permintaan bahan atau dalam ini adalah pemakaian. Nah, kalau yang pemakaian bahan maka 5 keping kayu mahoni ini adalah pemakaian bahan baku. Sedangkan yang plitur, lem, paku itu adalah pemakaian bahan pembantu. Nah, untuk yang pemakaian bahan baku masuk di jurnal BDP PBB. Jadi tadi 2,5 juta asalnya dari 5 keping 5 kali 500. Jadi ini 5 kali 500. Hanya adalah 500. Maka 2,5 juta. Jadi berapa yang dipakai? Kemudian ini yang bahan pembantu. Ini kali ini. Nah, itu untuk bahan pembantu. Sedangkan yang 5 kali 500 adalah bahan bakunya. Untuk pemakaian bahan baku di jurnal BDP PBB. Sedangkan bahan pembantunya, pemakaian bahan pembantu di jurnal BOP
sesungguhnya itu yang benar-benar dipakai. Jadi BOP sesungguhnya pada persediaan bahan. Karena jurnal pertama adalah persediaan bahan, maka jurnal kedua ini juga sama. Inilah persediaan bahan, sama ya. Kalau seandainya jurnal pertama adalah kita pisahkan antara bahan baku dengan bahan penolong, maka nanti di jurnal kedua juga begitu. Misalkan BDP PBB pada persediaan bahan baku, BOP sungguhnya pada persediaan bahan penolong, seperti itu. Jadi disesuaikan dengan persediaannya. Kemudian, nah ini sudah. Kemudian transaksi berikutnya bahwa biaya tenaga kerja yang dikeluarkan itu dibedakan antara BTKL dengan BTKTL. Jumlahnya adalah 4,5 juta ya. Nah, langkahnya membuat jurnal adalah kita jurnal dulu. Gaji dan upahnya adalah 4,5 juta. Nah, biaya gaji dan upah pada utang gaji dan upah sebesar 4,5 juta. Ini total dari BTKA dengan BTKTL. Kemudian langkah berikutnya kita pisah. Nah, yang BTKL masuk di BDP BTKL, sedangkan yang BTKTL dimasukkan di BOP sesungguhnya. Tadi kan BTKTL kan BTKL-nya 3,5, BTKTL-nya 1 juta. Nah, BTKL masuk di BDP BTKL, BTKTL masuk di BOP sesungguhnya pada gaji dan upah. Seperti itu. Kemudian transaksi berikutnya, BOP sesungguhnya yang terjadi selain yang di atas adalah 2 juta. Berarti nanti ada tambahan BOP sesungguhnya pada berbagai rekening yang dikredit. Nah, ini BOP sesungguhnya pada macam-macam rekening yang dikredit sebesar 2 juta. Kemudian BOP dibebankan. Nah, di sini BOP dibebankan atas dasar tarif. Nah, ini kan sudah beberapa pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang tarif BOP. Nah, itu kan caranya Anda sudah paham ya. Nah, di sini diketahui bahwa BOP dibebankan atas dasar tarif yaitu 75% dari BTKL. Nah, tadi kita ketahui bahwa BTKL-nya adalah 3,5 juta. Berarti 3,5 juta kita kalikan 75% sama dengan 2.625. Yang masuk di BDP BOP adalah BOP dibebankan. Maka di sini jumlahnya adalah BDP BOP pada BOP dibebankan sebesar 75% kali 3,5 juta, karena ketentuannya adalah 75% kali dari BTKL. Itu. Kemudian transaksi berikutnya adalah bahwa pesanan tersebut telah selesai dan diserahkan kepada pemesan, sedangkan pembayarannya diterima 20 hari kemudian. Berarti kan belum diterima pembayarannya ya. Nah, karena sudah selesai, nah di sini produk yang selesai di jurnal persediaan barang jadi pada BDP barang job nomor 58 sebesar 8.625.000. Asalnya dari mana ini? Karena tadi kan kita sudah mencatat BDP BBB tadi kan sudah ada ya. Nah ini BDP BBB kita lihat sebesar 2,5 juta. Kemudian BDP BTK sebesar 3,5 juta. BDP BOP sebesar 2.625. Nah, ini
kita pindahkan ke sini, ke persediaan barang jadi. Jadi kalau ini di total sama dengan ini, sama dengan 8, 6, 25. Jadi jumlahnya adalah persediaan barang jadi pada PDP PBB 2,5 juta, PDP PTKL 3,5 juta, dan PDP POP 2.625. Kemudian jurnal berikutnya adalah penyerahan. Tadi kan mencatat perlu selesai. Penyerahan produk. Pada saat menyerahkan produk, jurnalnya adalah seperti penjualan. Nah, pada saat menyerahkan produk ini kan sistem yang dipakai adalah sistem perpetual. Kalau perpetual pada saat penyerahan atau penjualan itu jurnalnya ada 2, yaitu mencatat penjualan sebesar harga jual dan mencatat harga pokok. Nah, ini jurnalnya bisa kalian gabung, bisa dipisah. Kalau digabung berarti piutang dagang HPP pada persediaan barang jadi pada penjualan. Tapi kalau dipisah, contoh begini, kalau dipisah berarti yang pertama mencatat penjualan. Jadi ini pertama piutang dagang karena belum dibayar ya, piutang dagang pada penjualan sebesar harga kontrak. Tadi harga kontraknya pada saat pesan itu sudah ditentukan harga kontrak sebesar 12 juta. Maka pada saat penyerahan ke produk ke pemesan, contohnya karena belum dibayar maka piutang dagang pada penjualan sebesar 12 juta. Kemudian langkah berikutnya adalah mencatat HPP karena sistemnya perpetual diikuti dengan mencatat HPP. Maka jurnalnya HPP pada persediaan barang jadi. Nah, ini jurnal kedua sebesar harga pokok tadi loh. Jadi persediaan barang jadi 8.625.000. Nah, ini jurnal sudah kita buat semuanya. Langkah berikutnya ini adalah aliran biaya. Jadi yang aliran biaya itu seperti kalau kita posting ke buku besar. Tapi ini jadi dikasih aliran biaya yang dari jurnal tadi kita masukkan ke buku besar masing-masing. Kemudian yang ada tanda anak panah itu di sebelah. Berarti yang ada tanda anak panah itu sebelah debit. Contoh misalkan mencatat pemakaian bahan. Pemakaian bahan tadi kan jurnalnya B. Oh, ini pemakaian bahan ya. Jadi BOP, BDP, jadi BDP dibuat BPP. Pemakaian bahan adalah BDP bahan baku pada persediaan bahan ini. Jadi ini yang sebelah debit, yang ada tanda anak panah itu di sebelah debit. Nah, ini sebelah debit. Tapi yang ini sebelah debit semua ya. Jadi dari jurnal dimasukkan ke buku besar. Yang ada tanda anak panah berarti di sebelah debit. Nah, itu aliran biayanya. Kemudian nah, di sini ada yang terakhir adalah membuat kartu biaya. Kartu biaya pesanan. Kartu biayanya ini atau job order cost sheet ya. Jadi ini isinya adalah nama pemesannya siapa, kemudian yang dipesan itu apa, modelnya seperti apa, tanggal pesannya kapan, selesainya kapan, semua sudah ada di dalam kartu itu. Nah, dalam kartu ini terdiri dari bahan baku, BTK, dan BOP. Ingat inilah BOP yang dibebankan. Semua kita masukkan dari jurnal tadi, kemudian kita jumlahkan. Bahan bakunya adalah
2,5 juta ya. Kemudian BTK-nya 3,5 juta. BOP depan kan 2625. Nah, kita jumlahkan. Jadi jumlahnya adalah 8 sekian. 8625. Kemudian kita mencari laba ruginya. Tadi penjualnya 12 juta. Dikurangi dengan harga pokok tadi. Maka karena harga jual lebih tinggi dari harga pokok, maka terjadi laba. Ini laba. Nah, ini laba ya. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang harga pokok pesanan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.